Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ariatul Fitriana dengan NIM 1202042196. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan beberapa hukum Islam yang ada di Asia Tenggara. Yang pertama, saya akan menjelaskan hukum Islam di Indonesia. Era kolonialisme Belanda, pada tahun 1982 Departemen Agama merayakan ulang tahun Peradilan Agama yang ke-100 yang didekretkan oleh pemerintah kolonial melalui Lembaran Negara nomor 152 tahun 1882, di mana dijelaskan bahwa hukum Islam harus diterapkan dan diatur oleh pengadilan agama. Kenyataannya, jauh sebelum itu, hukum Islam telah diterapkan di Indonesia melalui tahkim, yaitu mempercayakan urusan kepada kiai dan kadi yang ditunjuk oleh kerajaan Islam. Sikap pemerintah Belanda pada saat itu dipengaruhi oleh teori receptio in complex, yang berarti bahwa hukum yang diterapkan pada individu adalah hukum yang sesuai dengan agama yang dipeluk seseorang. Hukum Islam tidak dapat diterapkan kecuali sudah dapat diterima oleh hukum adat. Sebelum tahun 1882, doktrin receptio in complex diterima secara resmi, maka semua pertentangan yang terjadi di kalangan orang Islam berada di bawah yurisdiksi pengadilan agama di seluruh Indonesia. Doktrin receptio in complex diperkenalkan oleh seorang ahli hukum Belanda, Louis van de Berg, yang menyatakan bahwa hukum Islam harus diterapkan pada umat Islam karena bagi mereka yang menganut suatu hukum berarti menerima agama tersebut sepenuhnya. Belanda kemudian memperkenalkan teori unifikasi, yang berarti bahwa mereka ingin menerapkan hukum Belanda, sistem kontinental, terhadap orang Indonesia. Sistem ini mendapat tantangan keras dari seorang sarjana Belanda, Van Vollenhoven, yang memperkenalkan sistem hukum adat. Ahli hukum adat ini menentang sistem unifikasi karena hal ini hanya memunculkan penerapan hukum yang artifisial dan tidak sesuai dengan kesadaran sosial masyarakat Indonesia. Setiap masyarakat mempunyai sistemnya sendiri dalam mengatur hubungan individu selaku anggota masyarakat. Selanjutnya, melalui cara seperti itu, para ahli hukum adat tidak hanya menentang program unifikasi rezim kolonial, tetapi juga menentang hukum Islam. Tahun 1937, melalui Lembaran Negara nomor 116 tahun 1937, pemerintah Belanda memberikan wewenang pengadilan agama untuk menangani masalah warisan. Wewenang ini diperluas ke pengadilan umum di seluruh Jawa dan Madura sampai sekarang. Era setelah proklamasi kemerdekaan RI. Setelah Indonesia merdeka, pemikiran tentang pengadilan agama tetap dilanjutkan dan dikembangkan oleh pemerintah RI dan juga oleh pemimpin Islam serta ulama sebagai hasilnya. Tahun 1957 keluar peraturan pemerintah nomor 45 tahun 1957 yang mengatur tentang pengadilan agama di luar Pulau Jawa dan Madura. Peraturan ini memberikan yurisdiksi yang lebih besar kepada pengadilan agama di luar Jawa, yaitu selain menangani persoalan perkawinan, pengadilan agama juga mempunyai yurisdiksi dalam masalah waris, hadanah, wakaf, sedekah, dan baitul mal. Baru pada tahun 1970 aturan tentang pengadilan agama benar-benar diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970. Disebabkan undang-undang ini menjadi aturan dasar bagi pengadilan agama, maka perlu melihatnya lebih jauh lagi. Selanjutnya, apa itu Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970? Undang-undang ini menetapkan adanya 4 jenis pengadilan umum, pengadilan agama, pengadilan militer, pengadilan tata usaha negara. Proyek kompilasi hukum Islam. Proyek kompilasi hukum Islam ini disebabkan karena belum adanya kompilasi dan kodifikasi hukum Islam yang dapat memberikan kepastian hukum bagi umat Islam di Indonesia. Pemerintah telah menetapkan suatu proyek untuk mengkompilasi serta mengkodifikasi hukum Islam. Kompilasi dan kodifikasi ini dimaksudkan untuk memberikan acuan bagi hakim pengadilan agama dalam menangani kasus yang menyangkut kepentingan umat Islam Indonesia. Pada 21 Maret tahun 1985, Mahkamah Agung dan Departemen Agama mengeluarkan keputusan bersama yang ditandatangani di Yogyakarta oleh kedua Mahkamah Agung dan Menteri Agama. Proyek yang didasarkan pada keputusan bersama ini kemudian dinamakan Proyek Pengembangan Hukum Islam melalui Jurisprudensi.
atau proyek kompilasi hukum Islam. Tujuan proyek ini adalah mengkompilasikan aturan hukum Islam. Pelaksanaan proyek ini ditempuh melalui wawancara dengan ulama yang terkenal dan disegani, kompilasi keputusan-keputusan yang diambil oleh pengadilan agama di seluruh Indonesia, pengumpulan dan seleksi argumen yuridis yang dipakai oleh pengadilan agama, pengumpulan argumen dari kitab-kitab fikih yang dibuat oleh imam-imam mazhab khususnya yang memiliki otoritas dan pengaruh besar terhadap masyarakat Islam Indonesia. Rancangan aturan hukum Islam yang menyangkut 3 bidang, yaitu perkawinan, waris, dan wakaf. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan hukum Islam di Singapura. Hukum Islam di Singapura pada masa Kesultanan sudah eksis di Singapura, dulu disebut Tumasik, antara abad 8 dan 11 Masehi. Sejak pertengahan abad ke-19 sampai dengan awal abad ke-20, Singapura menjadi pusat informasi dan komunikasi dakwah melalui produksi, reproduksi, dan distribusi kitab-kitab cetak keagamaan dari wilayah Asia Tenggara maupun Timur Tengah dan Eropa. Hukum Islam di Singapura pada tanggal 1 Juli 1968 dibentuklah MUIS, Majelis Ulama Islam Singapura, yang mempunyai tanggung jawab atas aktivitas keagamaan, kesehatan, pendidikan, perekonomian, kemasyarakatan, dan kebudayaan Islam. Singapura menganut sistem sekuler di mana pemerintah menerapkan netralitas terhadap semua agama yang ada. Sementara untuk penerapan hukum Islam di Singapura dapat dilihat antara lain dalam upacara pernikahan. AMLA menggariskan bahwa orang yang ingin menikah harus mencapai umur 16 tahun. AMLA juga mengharuskan suami yang ingin menikah lagi atau beristri lebih dari satu untuk membuat permohonan khusus yang menyatakan alasan-alasannya serta membuat pernyataan yang menunjukkan kesanggupannya untuk menghidupi 2 istri atau lebih. Beberapa tahun kemudian, AMLA lebih disempurnakan dan ditingkatkan untuk meningkatkan sistem administrasi hukum Islam bagi umat Islam di Singapura. AMLA membahas fungsi dan yurisdiksi 3 lembaga muslim utama di Singapura. Yang pertama, MUIS, Dewan Agama Islam Singapura. Dewan Agama Islam Singapura adalah badan hukum untuk memberi nasihat kepada Presiden Singapura tentang semua hal yang berkaitan dengan Islam di Singapura. Ia juga berperan melihat bahwa banyak beragam kepentingan komunitas muslim di Singapura dijaga sesuai dengan prinsip dan tradisi Islam yang diabadikan dalam Al-Quran dan Sunnah. Kedua, pengadilan syariah. Pengadilan syariah mengelola hukum pribadi muslim dalam masalah hukum yang mengatur pernikahan, perceraian, pembatalan pernikahan, dan warisan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan hukum Islam di Malaysia. Administrasi hukum Islam dibatasi pada hukum keluarga dan beberapa pasal tentang pelanggaran agama. Legislasi yang disediakan bagi administrasi hukum Islam dilaksanakan oleh Kadi. Di Perak, hukum paling awal yang mengatur tentang hukum keluarga adalah Registrasi Tatanan Perkawinan dan Perceraian tahun 1885 dan Aturan Perceraian Islam tahun 1889. Di Selangor telah diberlakukan pula Pencatatan Pernikahan dan Perceraian Islam tahun 1885. Di Negeri Sembilan, hukumnya adalah Aturan tentang Mas Kawin tahun 1886 dan Ketentuan Warisan Islam tahun 1893. Hukum-hukum ini kemudian diganti dengan Undang-Undang Pencatatan Perkawinan dan Pernikahan Islam tahun 1900. Di negara bagian Perak, Selangor, Pahang, dan Negeri Sembilan, Undang-Undang tahun 1900 ini kemudian diganti dengan undang-undang yang sama tahun 1930. Termasuk di dalamnya Undang-Undang Negara Federal Malaysia 1935 yang sudah direvisi. Berkaitan dengan pelanggaran agama, ada beberapa ketentuan seperti ketentuan Islam tentang perzinaan di Perak tahun 1894, ketentuan tentang sembahyang di masjid pada hari Jumat, regulasi pencegahan perzinaan umat Islam di Selangor, dan ketentuan tentang kedatangan di Masjid Negeri Sembilan. Semua ketentuan ini kemudian diganti dengan Undang-Undang Hukum Islam 1904 di 4 negara bagian. Undang-undang ini diamandemenkan beberapa kali dan di Pahang undang-undang tersebut diganti dengan Undang-Undang Hukum Islam 1933. Kemudian pada tahun 1937 semua undang-undang di atas diganti dengan Undang-Undang Pelanggaran Agama Islam tahun 1937.
Selanjutnya saya akan menjelaskan hukum Islam di negara Thailand. Pemerintah Thailand melakukan intervensi dalam sistem hukum dengan memberlakukan hukum sipil Thailand pada masyarakat Patani dan menggeser hukum Islam melalui serangkaian perjuangan. Pada akhirnya ditetapkanlah Kitab Hukum Keluarga Islam dan Kewarisan Islam yang berlaku khusus di wilayah Provinsi Selatan yang meliputi Patani, Narathiwat, Yala, dan Satun. Intervensi sistem hukum ini juga diikuti dengan pembatasan kewenangan penegak hukumnya, Dato Yuti Tams, yang hanya memiliki kewenangan menangani perkara pernikahan, perceraian, dan kewarisan Islam. Peradilan Islam juga digabungkan dalam peradilan sipil, intervensi dalam kelembagaan hukum Islam, dan bagaimana respon masyarakat hukum Islam di Kerajaan Siam. Kehadiran sistem hukum Siam juga mengubah kewenangan para kali sekaligus pembatasan berlakunya hukum Islam. Hukum Siam diberlakukan untuk semua persoalan, baik pidana maupun perdata. Namun hukum Islam dibatasi hanya berlaku untuk hukum keluarga yang meliputi masalah marital, nikah, talak, dan perzinaan. Dalam kewarisan yang terjadi di kalangan umat Islam atau perkara yang melibatkan Muslim di salah satu pihak, meskipun Patani tetap diberikan hak untuk memberlakukan hukum keluarga Muslim. Namun intervensi Siam terus dilakukan. Pada tahun 1929 pemerintah Thailand membuat proyek untuk menyatukan hukum perkawinan dan kewarisan Islam dengan hukum Thailand. Upaya intervensi ini mencapai puncaknya pada tahun 1944 di mana hukum Thailand menggantikan hukum Islam. Meskipun upaya penyatuan hukum dilakukan, namun pemerintah Thailand masih memberi ruang berlakunya hukum Islam, yaitu dalam bidang hukum keluarga dan kewarisan. Di Thailand, pemerintah mengakui secara resmi hanya hukum perdata Islam yang berkaitan dengan keluarga dan warisan saja. Itu pun diakui hanya di Provinsi Thailand Selatan. Selain itu, keluarga dan warisan Provinsi Thailand Selatan, hukum Islam tidak diakui oleh pemerintah secara resmi. Sebagaimana dalam Undang-Undang Pelaksanaan Hukum Islam tahun 1946 menyatakan bahwa hukum Islam yang berlaku di Provinsi Thailand Selatan hanya hukum keluarga dan warisan. Dato Yutitam dan agenda penerapan hukum Islam menerapkan hukum Islam di Thailand secara resmi dapat dilacak sejak awal 90-an. Raja Thailand mengeluarkan keputusan kerajaan berlaku hanya bagi Muslim Thailand pada 10 Desember 1901. Di dalam keputusan tersebut diatur bahwa hukum pidana dan perdata umum pada kasus di mana baik kedua belah pihak penggugat dan tergugat atau tergugat adalah Muslim, kecuali pada ranah perdata khusus yang terkait dengan status suami istri dan warisan. Hukum Islam yang secara material ditetapkan untuk menyelesaikan perkara bidang sengketa keluarga. Keputusan raja ini sampai sekarang tetap dipakai dan menjadi landasan hukum yang kuat dalam penerapan hukum Islam di negeri Thailand. Selanjutnya, hukum Islam di Brunei Darussalam. Penerapan hukum Islam di Brunei Darussalam. Syariat Islam secara keseluruhan di Brunei Darussalam. Keberadaan agama Islam khususnya secara konstitusi Brunei menegaskan bahwa agama resmi Brunei Darussalam adalah Islam, mengikuti mazhab Syafi'i dan berakidah As-Sunnah wal Jamaah. Penduduk Brunei yang mayoritas Melayu dan menjadi penganut agama Islam terbesar di Brunei dengan tetap memperhatikan kemajuan Islam yang berhaluan kepada Al-Sunnah wal Jamaah. Di Brunei, selain sektor pendidikan dan perekonomian, syariat Islam begitu berpengaruh besar terhadap undang-undang Brunei. Penerapan syariat Islam di Brunei berlaku terhitung sejak tanggal 1 Mei 2014. Penerapan sanksi pidana syariat Islam juga dilakukan secara bertahap. Di antara ada 3 tahapan yang dilakukan pemerintahan Brunei. Yang pertama, Kanun Jinayah Brunei Darussalam atau yang dalam bahasa Bruneinya disebut sebagai Kanun Hukuman Jinayah Syariah 2013 adalah sebuah undang-undang yang berkaitan dengan tindak pidana menurut syariah.
Undang-undang ini ditetapkan sebagai upaya pencegahan terhadap kejahatan yang muncul di masyarakat. Di samping itu, kanun ini juga dimaksudkan untuk mendidik dan memulihkan narapidana demi melindungi hak-hak dan kepentingan masyarakat. Mengaitkan hubungan kanun jinayah di Brunei Darussalam yang bersumber dari ajaran Islam tersebut dengan pembaharuan hukum pidana Indonesia merupakan sesuatu yang wajar karena hukum Islam merupakan salah satu sumber hukum bagi pengembangan hukum di Indonesia. Bersama dengan hukum barat dan hukum adat, maka hukum Islam dapat menjadi sumber hukum material maupun formil. Budaya Melayu dan kesadaran hukum Brunei Darussalam merupakan salah satu negara monarki tertua yang masih bertahan di dunia modern saat ini. Penerapan Kanun Hukuman Jinayah Syariah 2013 ini dilaksanakan secara bertahap. Pelaksanaan undang-undang ini dibuat dengan sangat berhati-hati dan teliti, khususnya memberi peluang kepada masyarakat agar memahami lebih mendalam mengenai kandungan hikmah atau manfaat di balik kesalahan tindak pidana yang telah ditetapkan. Jika poin tersebut dapat diterima, maka ada beberapa delik menurut agama yang dapat dimasukkan ke dalam RUU KUHP. Antara lain, halawat meninggalkan puasa, meninggalkan sholat Jumat. Untuk delik terhadap agama dapat dimasukkan atau dipertegas beberapa delik seperti penghinaan terhadap Nabi, penghinaan terhadap Al-Quran. Selanjutnya, hukum Islam di negara Filipina. Hukum Islam di Filipina. Ide kodifikasi hukum perseorangan Islam di Filipina telah muncul dalam Akta Nomor 787 Komisi Filipina tahun 1903. Bab 13 dari akta ini menyebutkan tentang kewenangan Majelis Legislatif Provinsi Moro. 1. Untuk membuat undang-undang dengan mendaftar dan mengkodifikasi hukum adat Moro yang diterapkan untuk orang Moro di berbagai wilayah Provinsi Moro, serta jika telah selesai membuat hasil kodifikasinya dalam bahasa Inggris, Arab, atau bahasa lokal di mana dianggap perlu. 2. Untuk membuat undang-undang bagi kepentingan pengaturan serta prosedur pengadilan wilayah untuk menimbang dan memutuskan tindak perdata dan pidana yang terjadi di antara orang Moro, antara anggota suku non-Kristen, serta antara orang Moro dan suku non-Kristen. Aturan ini akhirnya digantikan oleh aturan yang termuat dalam Akta Nomor 1283. Tujuannya adalah untuk mengubah serta memodifikasi Undang-Undang Pokok Sipil dan Kriminal Kepulauan Filipina agar sesuai dengan kondisi lokal orang Moro serta membuat undang-undang tersebut sesuai dengan praktik serta pembangunan budaya setempat. Bab 6 Akta Nomor 1283. Pemerintahan Filipina tentu mengetahui sifat hukum pribadi serta prinsip-prinsip hukum adat aturan yang ada pada masa rezim persemakmuran tahun 1935 sampai 1945 dan masa Republik sejak 1946 mencakup Undang-Undang Islam dan adat hakim pengadilan tingkat 1 dan hakim setempat memutuskan perkara bagi orang Islam atau lokal, dan jika tindakan ini dianggap tepat dapat juga menggunakan hukum Kepulauan Filipina dengan tetap mempertimbangkan hukum serta adat lokal. Bab 3 Akta Nomor 2520 Kode Administrasi Mindanao dan Sulu. Cakupan dan penerapan hukum keputusan pengadilan yang berupa penerapan atau interpretasi undang-undang atau kondisi harus menjadi bagian dari sistem hukum Filipina. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam tutur kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.